Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di bab yang ke-9. Beberapa poin muqaddimah dari bab ini sudah kita sampaikan, dan terakhir kita di pembahasan macam-macam tabarruk. Tabarruk itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Tabarruk yang syar'i adalah tabarruk meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah-wasilah yang disebutkan di dalam dalil syar'i, bahwa wasilah tersebut dengan izin Allah mendatangkan keberkahan bagi manusia. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari sini kita juga memahami tentang tabarruk yang tidak syar'i, tabarruk yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yakni tabarruk yang diminta, berkah yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan wasilah-wasilah yang tidak ada dalilnya bahwa wasilah tersebut mendatangkan keberkahan, atau ya seseorang menganggap sesuatu itu mendatangkan berkah padahal sesuatu itu tidak ada dalilnya di dalam syariat, ya, bahwa dia mendatangkan keberkahan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, bisa dilihat matannya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyertakan sekitar 2 dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa ini menjadi bukti ada tabarruk yang tidak disyariatkan. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ayat 19 sampai ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Artinya, maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza, kemudian Manat yang ketiga, yang paling terkemudian, apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap itu semua sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah sesuatu pembagian yang tidak adil. Kita sama-sama tahu para jamaah yang dirahmati Allah, di antara karakter jahiliyah di masa itu, ya, mereka itu membenci anak perempuan. Mereka membenci anak perempuan. Jadi kalau istrinya
melahirkan bayi dan ternyata bayinya ini perempuan, ya sebagian mereka begitu tega untuk kemudian membunuh bayi merah yang tanpa dosa itu, ya bayi perempuan yang tanpa dosa itu seketika itu juga, ya. Atau setidak-tidaknya wajah mereka memerah, ya murka durja, mereka benci ketika mendapatkan anak keturunan berupa perempuan, ya yang berjenis kelamin perempuan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bagaimana kalian tidak suka anak perempuan kemudian itu disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalamah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Perhatikan ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa berhala yang menjadi sesembahan dari orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama adalah Al-Lata. Apa ini Al-Lata? Para ulama menjelaskan Al-Lata ini diambil dari nama Al-Ilah. Al-Ilah kemudian menjadi Al-Lata. Sebagian mengatakan bahwa Al-Lata dengan ta yang bertasydid, Al-Lata, itu yang dimaksud adalah nama dari seorang laki-laki soleh yang dia punya kebiasaan yalutus sawik, mengadon tepung, ya untuk kemudian dijadikan sarid, ya satu jenis makanan, ya semacam bubur tepung atau bubur gandum seperti itu yang dengan adonan. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi ada seorang rajul saleh, seorang laki-laki yang saleh yang punya kebiasaan yalutus sawik, dia ngadon tepung untuk para jemaah yang ada di sekitaran Ka'bah. Nah, ketika laki-laki ini wafat, orang-orang pada bersemedi di sekitar kuburannya. Kemudian mereka membuat tabir-tabir, membuat tirai-tirai, dan akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah, kuburannya itu disembah. Lihat ya bagaimana tahapan iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan umat manusia ke dalam jurang kesyirikan secara bertahap. Dimulai dari sesuatu yang mereka senangi terlebih dahulu. Apa itu? Senang kepada orang-orang soleh yang dermawan, suka membagi-bagikan makanan kepada para jemaah yang sedang beribadah di sekitar Ka'bah. Masya Allah, para jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang kemudian dijadikan senjata oleh iblis untuk menyesatkan mereka ke dalam kesyirikan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Lata akhirnya menjadi satu berhala yang disembah awalnya oleh Bani Saqif dan juga kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Kemudian Al-Uzza itu diambil dari Al-Aziz. Tadi Al-Lata diambil dari Al-Ilah yang artinya sesembahan. Sedangkan Al-Uzza diambil dari nama Al-Aziz. Al-Uzza ini para jamaah adalah sebuah berhala yang terpahat dari pohon, berada di satu daerah yang disebut dengan Wadi An-Nakhlah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Jamaah yang pernah ke Taif, itu di antara Mekah dan Taif ada kawasan namanya Wadi Nakhlah. Disitulah dulu adanya berhala Uzza. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, didirikan sebuah bangunan di dekatnya. Kemudian di situ ada tirai-tirai yang menutupinya. Dan Al-Uzza ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan juga oleh Bani Kinanah. Barakallahu fikum. Kalau ada satu tempat dikeramatkan, kuburankah atau apapun itu, ini biasanya mirip-mirip seperti zaman-zaman dulu, suka pakai kulambu, tirai-tirai, kan begitu ya? Mesti ada tirai-tirainya, ada kulambunya.
Dan ini yang memang biasa dikerjakan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Kemudian ada Manat. Manat ini diambil dari nama Al-Mannan. Al-Mannan yang suka memberi. Tadi Al-Ilah, kemudian Al-Aziz, kemudian Al-Mannan. Nah, demikianlah mereka menama-namakan berhala-berhala mereka ini. Baik para jamaah, Manat ini berupa bangunan di daerah yang disebut dengan Mushallal, terletak di daerah Kudaid, Jabal Kudaid. Ini daerah antara Mekah dan Madinah. Manat ini disembah oleh suku Khuza'ah, suku Aus dan juga Khazraj yang ada di wilayah Yasrib atau Madinah. Mereka memulai mikot haji mereka ya dari Jabal Kudaid ini, ya dari dekat berhala Manat ini di masa dulu, ya di masa jahiliyah. Mereka kalau mau ke Mekah, mereka ngambil mikotnya di situ, di Jabal Kudaid ini. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, inilah 3 berhala besar yang ada di masa jahiliyah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini konteksnya adalah pengingkaran. Allah Subhanahu wa taala mengingkari peribadatan berhalanya orang-orang musyrik. Dan di antara berhala-berhala yang sangat banyak itu, yang paling kesohornya 3 jenis berhala ini. Tadi ya, Latta, Uzza, kemudian Manat. Tadi ya, Latta itu ada di antara Mekah dan Taif, kemudian Al-Uzza di Wadi Nakhlah, dan juga Manat di Mushallal dekat Jabal Kudaid. Allah Subhanahu wa taala menentang kaum musyrikin tentang berhala-berhala tersebut. Allah nyatakan, apakah patut bagi kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Latta dan Uzza, ya, kemudian Manat sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian mendapatkan faidah darinya? Apakah kalian ya kemudian terselamatkan dari madarat ya dengan kalian beribadah atau menyembah berhala-berhala ini? Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka, mengingkari peribadatan mereka kepada berhala-berhala ini. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingkari pembagian mereka yang zalim. Seandainya pembagian itu antara sesama makhluk, niscaya akan dikatakan tidak adil. Yakni mereka memberikan apa yang mereka benci, yakni anak perempuan yang lemah untuk Allah. Mereka sematkan anak perempuan untuk Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang mereka sukai, yakni anak laki-laki, mereka tujukan untuk diri mereka sendiri. Tentu hal ini merupakan kezaliman bila ditujukan kepada makhluk. Maka bagaimana pula jika kemudian ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha luhur, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dalam Al-Qur'an, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Allah bukan anak dari orang tua tertentu. Allah Subhanahu wa taala juga bukan bapak dari anak tertentu. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitannya dengan bab kita, berkaitan dengan mengharap berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Berhala-berhala ini terbuat dari batu. Berhala-berhala ini juga ada yang terbuat dari pohon. Dan demikian ya, patung-patung yang disembah oleh manusia itu kalau enggak dari batu ya dari pohon. Dipahat ya dari batu atau dipahat dari kayu. Menunjukkan bahwasannya ada di antara manusia yang kemudian beribadah kepada pohon, beribadah kepada batu. Tadi kita sebutkan
bahwasanya Al-Uzza itu adalah berhala yang dipahat dari batang pohon. Ya. Kemudian Lata dan juga Manat ini dari batu. Barakallahu fikum. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama tahu orang-orang musyrikin jahiliyah saat itu, ya, di antara tujuan mereka menyembah atau beribadah kepada berhala-berhala ini, di antara tujuan mereka adalah untuk dalam rangka bertabarruk, ngalap keberkahan. Mereka meyakini dengan mempersembahkan peribadatan kepada berhala-berhala ini, mereka akan dapat kebaikan-kebaikan dan juga keuntungan-keuntungan. Mereka akan mendapatkan manfaat dan maslahat. Mereka meyakini juga akan terhindar dari madharat. Sama juga orang-orang zaman sekarang seperti itu. Kalau mereka menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, ngalap berkah dari sesuatu ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, atau selain daripada wasilah-wasilah yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti salah satu tujuannya itu, saya ingin mendapatkan keberkahan. Maksudnya apa? Saya ingin dapat untung dan ingin selamat dari kerugian. Ya. Coba kalau ada orang menyembah tempat-tempat keramat, gitu ya, ngapain pada kesini? Pasti jawabannya itu. Ya, kita akan ngalap berkah. Ya, yang pengusahanya datang ke situ pengen lancar usahanya, pedagang datang ke situ pengen laris dagangannya, pejabat kalau datang ke situ pengen naik pangkat, naik jabatan, kan begitu ya, selamat dari PHK, begitu kan? Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Yang jomblo kalau datang ke situ pengen apa? Pengen apa yang jomblo? Pengen jodoh, kan begitu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah, pasti ingin untung dan ingin terhindar dari madarat. Begitu para jamaah. Nah ini tabarruk yang tidak syar'i, tabarruk yang dilarang keras ya di dalam syariat kita. Taib, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita rincikan beberapa faidah dari ayat yang mulia ini. Ayat ini menegaskan tentang wajibnya menolak kemungkaran. Dan ini kemungkaran terbesar, yakni tabarruk kepada selain Allah. Padahal keberkahan milik Allah, tidak diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah-wasilah yang dibenarkan. Dari ayat-ayat ini juga menegaskan kepada kita batilnya peribadatan kepada berhala. Apapun itu jenisnya. Mau dari batu, mau dari kayu, ya, atau dari apapun, selama yang disembah itu selain Allah, maka berarti dia telah menyembah berhala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat ini juga menegaskan wajibnya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari memiliki anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka ini menjadi bantahan, sekaligus bantahan untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, ya, Uzair anaknya Allah, ini kata Yahudi. Al-Masih itu adalah anaknya Allah, ini katanya orang-orang Nasrani. Mukmin muwahhid mengatakan lam yalid wa lam yulad. Baik para jamaah. Kemudian ayat ini juga menjelaskan, tadi kita singgung, bagaimana rusaknya fitrah dari orang-orang musyrik. Fitrah orang-orang musyrik ini rusak. Karena fitrah ini akan terkurangi, bahkan akan rusak pada diri seorang manusia dengan dosa dan maksiat. Dan dosa yang paling besar tentu pengaruhnya lebih besar kepada kerusakan fitrah. Fitrah itu apa, ikhwan? Fitrah itu apa? Fitrah itu Islam. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir ke alam dunia, dia terlahir dalam kondisi fitrah. Imam An-Nawawi menegaskan fitrah yang dimaksud dalam hadis ini adalah Islam. Setiap anak terlahir ke alam dunia, dia terlahir dalam kondisi muslim. Dengan Islam yang seperti apa? Islam yang tanpa penyimpangan sedikit pun.
Tidak ada penyimpangan syirik, tidak ada penyimpangan bid'ah, tidak juga ada penyimpangan dosa dan maksiat. Sehingga dia murni dengan fitrahnya. Karena anak lahir tidak bawa dosa syirik. Anak lahir juga tidak bawa dosa bid'ah. Anak lahir juga tidak bawa dosa maksiat. Nah itu para jamaah. Kemudian kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, seorang Majusi, seorang Nasrani. Nabi tidak menyebutkan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Muslim. Karena fitrah itu sendiri maknanya adalah Islam. Islam yang murni tanpa penyimpangan. Kalau Islam kita gimana Pak? Islam kita nih yang sudah dewasa gini. Kira-kira ada campurannya enggak? Atau masih murni seperti bayi merah itu? Yang mana kira-kira? Sudah banyak campurannya, gitu ya. Campuran apa itu? Mungkin dosa syirik, mungkin dosa bid'ah, mungkin dosa-dosa yang lain. Begitu kan? Maka fitrah ini harus dijaga sampai nanti kita mati. Ya, siapa yang bisa menjaga keislamannya, kefitrahannya, dia selamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam kondisi berislam. Artinya terjaga kefitrahannya. Nah, orang itu akan rusak fitrahnya di saat dia semakin banyak berbuat dosa dan maksiat. Semakin menyimpang, semakin jauh penyimpangannya. Nah, kekufuran, kesyirikan ini sebab terbesar untuk rusaknya fitrah. Lihat di sini. Orang-orang musyrikin Quraisy, para jamaah yang dirahmati Allah, rusak fitrah mereka karena mereka menjadikan anak perempuan bagi Allah, padahal mereka sendiri membenci anak perempuan. Meskipun begitu mereka mengaku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rusak fitrah. Bagaimana yang buruk-buruk disematkan kepada Allah, apa yang mereka benci disandarkan kepada Allah, apa yang mereka sukai untuk diri mereka sendiri. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas sekali dari ayat ini bahwa tujuan orang-orang musyrik menyembah berhala tadi, Lata, Uzza dan Manat, adalah ngalap berkah. Salah satu tujuannya mencari keberuntungan dan menghindar dari kemalangan. Maka setiap orang yang mencari berkah kepada pohon, setiap orang yang ngalap berkah ya kepada batu, kuburan atau benda-benda yang lainnya dalam rangka tadi ya mencari keberuntungan dan menolak bala, berarti mereka telah menyerupakan diri mereka dengan orang-orang musyrik, dan jelas berarti mereka terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ya, sama ya, kalau tujuannya sama berarti sama, ini sama persis. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, dalil yang kedua yang disampaikan oleh penulis di sini adalah sebuah riwayat yang terdapat di Sunan At-Tirmidzi. Derajat hadis ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hasan sahih. Kalau disebutkan hasan sahih, berarti hadis tersebut ya datang dengan dua riwayat. Satu riwayat hasan, satu riwayat sahih. Atau ini keraguan dari periwayat hadis antara hasan dan sahih. Dan apakah itu hasan, apakah itu sahih? Dua derajat hadis ini adalah dua derajat yang makbul, artinya diterima. Ya, hadis itu imma hasan, imma sahih. Kalau dhaif, para jamaah yang dirahmati Allah, maka tidak dipakai yang dhaif, apalagi yang maudhu, yang palsu, atau hadis yang dikatakan la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Baik, para jamaah. Nah, hadis ini hasan sahih disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Riwayat ini datang dari jalan sahabat Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid berarti ini kunyahnya. Nama aslinya adalah Al-Haris bin Auf. Al-Haris bin Auf
Beliau seorang sahabiyun masyhur, ya, seorang sahabat yang masyhur, wafat di tahun 68 Hijriah, Abu Waqid Al-Laythi. Beliau berkata, kami ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Hunain, pada peristiwa peperangan Hunain. Pada waktu itu, ya, nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami baru saja meninggalkan masa-masa kekafiran. Maksudnya mereka ini baru saja masuk Islam. Kalau baru masuk Islam, maknanya apa? Berarti belum banyak ilmu, belum banyak maklumat tentang Islam pada diri mereka. Wong mereka baru masuk Islam. Ya, makanya orang-orang yang baru masuk Islam jangan langsung tampil. Kewajiban mereka belajar dulu. Orang-orang yang dulu katanya di masa-masa jahiliyah, begitu ya, dengan dosanya, dengan maksiatnya, dengan kekufurannya, kemudian dikatakan mereka hijrah. Nah, orang-orang baru hijrah jangan langsung tampil. Ya, mereka harus belajar dulu, sebagaimana umat Islam selalu belajar. Begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena orang-orang yang baru masuk Islam, baru berhijrah, kalau kemudian tampil, ini bahaya. Mereka akan bicara apa di depan umat manusia? Mereka harus belajar dulu. Sebagaimana orang yang berislam dari awal juga harus belajar dulu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kata Abu Waqid Al-Laythi, kami ketika itu baru saja masuk ke dalam dinul Islam. Ketika itu orang-orang musyrikin, mereka mempunyai sebatang pohon bidara, yuqalu lahu dzatu anwat. Yang pohon bidara ini dinamakan oleh orang-orang musyrik dzatu anwat. Dzatu anwat maksudnya adalah pohon yang biasa kemudian orang-orang menggantungkan senjata. Anwat itu gantungan-gantungan. Mereka biasa menggantungkan, ya, senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan tabarruk, ngalap keberkahan. Mereka selalu mengunjungi pohon itu dan menggantungkan senjata-senjata mereka padanya. Makanya disebut dzatu anwat. Kemudian, ya, kami pun berkata kepada Nabi ketika lewat di pohon dzatu anwat ini, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrikin punya dzatu anwat. Barakallahu fiikum. Apa yang mereka minta kepada Nabi ini permintaan yang sesungguhnya terlarang, ya, tidak terlarang. Namun kan sudah dijelaskan di awal, mereka ini baru saja masuk Islam. Belum banyak tahu tentang akidah Islam. Belum banyak tahu tentang perkara-perkara yang ternyata berseberangan dengan iman dan Islam yang ada pada diri mereka. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung meresponnya dengan takbir, Allahu Akbar. Menunjukkan apa ini? Ini perkara besar, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin memberikan peringatan, ya, ingin mengingkari apa yang mereka minta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Makanya Nabi bertakbir, Allahu Akbar, innahas sunan. Allah Maha Besar. Kata Nabi, itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Qultum walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa. Sungguh kalian telah mengatakan sesuatu, kalian telah mengatakan satu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan. Maka kemudian Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian memang kaum yang jahil. Latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Artinya begini, Nabi sedang mengingkari sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini, bahwa kalau kalian punya permintaan seperti itu sama saja, ya, permintaan kalian itu seperti permintaannya Banu Israel. Mereka meminta dibuatkan Tuhan yang lain. Artinya apa? Di sini Nabi mengingkari. Kalau kalian, ya, ingin punya dzatu anwat sebagaimana orang-orang musyrik punya dzatu anwat, sama saja kalian itu minta Tuhan lain.
menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Zatu Anwat itu adalah peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengancam iman dan Islam. Makanya Nabi ingkari di sini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama dari kisah ini yang disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, dianjurkan menjelaskan sesuatu yang penting supaya tercegah terjadinya ghibah. Di sini Abu Waqid ketika menceritakan riwayat ini, beliau menegaskan sesuatu ya, supaya tidak jadi bahan omongan, supaya tidak jadi bahan gibah untuk yang mendengarnya. Kalimat itu adalah kalimat wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami itu saat itu baru saja masuk Islam, begitu. Artinya ketika nanti ada orang yang mendengarnya, ketika ada orang yang mendengar riwayat ini, maka mereka bisa memakluminya. Oh, memang ketika itu mereka ini baru saja masuk Islam. Bukan orang yang sudah berislam ya dengan waktu yang lama, tapi mereka baru saja keluar dari kekufuran dan mereka baru masuk ke dalam dinul Islam. Maka dalam muamalah kita sehari-hari juga demikian. Ya, kalau kemudian kita mau menceritakan sesuatu supaya ini tidak multi tafsir, ya, supaya pembicaraan kita ini tidak ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang lain, maka pertegas supaya tidak jadi bahan omongan untuk orang lain, supaya tidak jadi wasilah bagi orang lain untuk menggibah kita. Dan Nabi SAW juga melakukan itu. Nabi pernah jalan bersama seorang perempuan, kemudian ada papasan sama sahabat. Sahabat itu kayak buru-buru, begitu ya, kayak buru-buru. Maka Nabi menenangkan mereka, ya, mencegah mereka supaya tidak berprasangka buruk kepada Nabi. Kata Nabi, innaha Sofiyah, ini Sofiyah, istri saya, begitu ya. Jadi bukan siapa-siapa. Antum juga begitu, ya. Kalau sedang gandengan sama perempuan, ada ikhwan lewat, gitu ya. Kemudian kok rada-rada gimana, sampaikan, ini istri ana yang kedua, gitu ya. Gitu. Supaya apa? Supaya tidak jadi bahan gibah, gitu ya. Si fulan teman kita kok jalan bareng sama perempuan, itu siapa ya? Jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan punya simpanan. Akhirnya jadi bahan omongan. Maka tegaskan, ya ini loh istri ana, begitu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, dari riwayat ini kita juga memahami betapa beratnya meninggalkan tradisi yang sudah mengakar di dalam hati. Lihat ini, para sahabat yang baru masuk Islam ini menganggap yang seperti itu tuh nggak apa-apa, karena memang lumrah di saat mereka masih dalam kekufuran, di saat mereka itu masih dalam kesyirikannya, yang seperti itu mungkin biasa saja, sehingga perlu waktu untuk kemudian merubah akidah, merubah arah keyakinan mereka. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini perjuangan ya bagi mereka yang kemudian hijrah dari sesuatu yang tidak baik menuju kepada sesuatu yang baik, dan dia harus komitmen dengan itu, harus bersabar dengan itu, karena butuh waktu, butuh proses. Baik para jamaah. Kemudian di dalam riwayat ini juga menjelaskan kepada kita bahayanya kejahilan terhadap akidah. Orang tuh kalau jahil terhadap akidah bahaya. Ya, tidak manfaat kalau orang itu sudah anti riba tapi nggak belajar akidah. Tidak manfaat kalau orang itu katanya sudah hijrah dari maksiatnya tapi dia tidak mau belajar akidah. Ya, karena jahil yang paling besar itu adalah jahil terhadap iman, jahil terhadap perkara akidah. Begitu ya. Jadi semua orang harus belajar akidah. Semua muslim harus belajar akidah. Tidak cukup hijrah anti riba, ya. Ini gak manfaat kalau kemudian dia masih punya keyakinan yang tidak benar
terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian pula orang-orang yang hijrah dari dosa dan maksiat. Semua harus belajar akidah. Tidak manfaat ya semua kebaikan kita tanpa pondasi akidah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, betapa bahayanya jahil terhadap akidah. Kemudian di sini juga menegaskan bahwa iktikaf, berdiam diri di satu tempat dalam rangka mendekat kepada Allah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada sesuatu, ini termasuk jenis ibadah. Makanya iktikaf tidak boleh ya kecuali dengan bimbingan syariat. Ya, iktikaf di pohon, iktikaf di tempat-tempat keramat, ya iktikaf di gunung, iktikaf di dalam goa, ini tidak disyariatkan. Yang disyariatkan itu adalah iktikaf di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang iktikaf di kuburan, iktikaf di satu pohon, di satu tempat keramat, di dalam goa, di lembah, di sungai, atau tempat apapun, ini berarti dia sedang melakukan peribadatan kepada selain Allah. Taib. Dan rata-rata orang yang melakukan ritual-ritual kesyirikan, ritual-ritual kekufuran, mesti ada ritual iktikaf. Begitu para jemaah. Ya. Orang pengen pesugihan misalkan, itu pasti ada ritual iktikafnya. Orang pengen punya kontrak kerjasama sama setan dari bangsa jin, itu pasti ada iktikafnya. Ya, dan iktikafnya bukan di masjid, nggak ada ceritanya iktikafnya di masjid. Pasti di tempat-tempat selain masjid. Karena ya kalau masjid ya setannya nggak jadi datang gitu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian seseorang itu ya dari riwayat ini, seseorang dimaafkan dari kesalahan akibat kejahilannya selama dia segera merubahnya setelah datang penjelasan. Para sahabat ketika itu belum tahu ini. Ternyata ngalap berkah ke pohon itu berseberangan dengan iman dan Islam. Mereka nggak tahu. Maka ditegur oleh Nabi SAW dan mereka langsung merubah keyakinan mereka, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Maka apa yang telah terjadi pada diri mereka ini ma'fu anhu, dimaafkan. Begitu. Kemudian para jamaah rahmati Allah, dari riwayat ini juga kita bisa memahami haramnya tasyabbuh dengan orang-orang kafir, entah itu Yahudi dan Nasrani ataupun orang-orang musyrik. Kemudian dari riwayat ini juga kita bisa memahami bolehnya bertakbir ketika kita mendapatkan sesuatu yang mengherankan kita. Allahu Akbar. Orang kita bilang apa kalau ada yang mengherankan? Hah? Emang aku harus bilang wow gitu? Nah, ini ganti ya dengan takbir. Ya, jangan pakai kalimat-kalimat yang lain. Kalau ada sesuatu yang mengherankan, Allahu Akbar. Nah, begitu para jamaah. Itu kalimat yang muncul dari seorang mukmin muwahhid. Kemudian dari riwayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa perbuatan syirik masih tetap terjadi di tengah-tengah umat ini. Artinya kalau di masa Nabi saja Pak, Nabi ada di tengah-tengah para sahabat, Nabi masih hidup, masih menyampaikan dakwah Islamnya, masih menyampaikan dakwah tauhidnya, kesyirikan itu bisa terjadi. Apalagi ketika Nabi sudah meninggal dunia. Maka aneh kalau ada orang mengatakan dakwah tauhid nggak relevan dengan perkembangan zaman. Ya, dakwah tauhid itu masa-masa jahiliyah baru dakwah tauhid. Sekarang itu dakwah sisi-sisi yang lain. Ah, ini udah benar. Ya, faktanya juga begitu, gitu kan? Coba lihat fakta di kitab para jamaah. Betapa banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Walaupun dengan format istilah yang berbeda, tapi hakikatnya sama, kesyirikan. Coba perhatikan, tidak ada satupun tempat ya di kita ini kecuali pasti di situ ada tempat-tempat keramat yang menjadi wasilah orang menyekutukan Allah. Ya tidak? Balikpapan ada enggak?
Balikpapan ada nggak? Ada para jamaah. Antum geser sedikit ke Penajam kah, ke Kutai kah? Ada nggak? Ada. Terus ada nggak orang yang datang ke situ? Banyak. Begitu. Yang kalau Satpol PP memeriksa KTP-nya, rata-rata apa agamanya? Islam. Tapi mereka masih datang ke tempat-tempat seperti itu. Terus bagaimana dikatakan dakwah tauhid ini nggak relevan? Ya. Di saat ini bukan dakwah tauhid yang dibutuhkan umat. Barakallahu fikum para jamaah. Bukankah di masa ini banyak sekali orang yang memperbudak dirinya kepada dunia? Gitu ya, hidupnya untuk dunia saja. Ambisi jiwa raganya hanya dunia, dunia dan dunia. Ya, hiburan, kesenangan, kemewahan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Bukankah ini memperbudak diri di hadapan hawa nafsu, memperbudak diri di hadapan materi dunia? Bukankah ini penyimpangan, kesyirikan? Bukankah yang seperti ini kekufuran? Maka para jamaah ini rahmati Allah, tidak mungkin ya dakwah yang menjadi inti dakwah para nabi dan rasul dari zaman ke zaman sampai nabi kita terakhir kemudian tidak relevan dengan zaman. Ya, dakwah tauhid ini harus selalu disampaikan sampai nanti datangnya kiamat. Ya, karena ini pondasi dasar agama. Inilah kemurnian agama yang harus selalu disampaikan kepada umat manusia di tengah hiruk pikuk fitnah yang begitu dahsyat, baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Barakallahu fikum. Dan tidak ada satupun dosa penyimpangan dalam Islam kecuali semuanya mengurangi kadar-kadar iman dan juga tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, semoga berfaedah. Intinya para jamaah, tabarruk itu hukumnya bisa syirik besar, bisa juga syirik kecil, ya. Tabarruk ngalap berkah yang hukumnya syirik besar ketika dia tabarruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Maksudnya dalil tidak pernah menjelaskan bahwa sesuatu ini ya menjadi wasilah untuk mendapatkan keberkahan. Jadi dia tabarruknya dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, kemudian berkeyakinan sesuatu yang tidak ada dalilnya ini dengan sendirinya mendatangkan kemanfaatan dan bisa menolak bala. Nah, ini kalau sudah seperti ini syirkun akbar. Ada orang ngalap berkah ya dengan cara melakukan ritual di kuburan. Ya, kuburan tempat yang diberkahi bukan? Tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya kuburan itu ya tempat yang diberkahi. Yang ada itu masjid. Itu tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanah-tanah suci. Ya. Nah, kemudian dia meyakini ya bahwa penghuni-penghuni kubur ini dengan sendirinya bisa mendatangkan manfaat, bisa tolak bala tanpa ada kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Berarti dia sudah menuhankan orang yang di situ. Sudah menuhankan tempat tersebut. Nah, ini syirkun akbar. Nah, kalau syirik kecil para jamaah yang dirahmati Allah, ya, dia bertabarruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya tanpa meyakini bahwa ini dengan sendirinya bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala. Dia tetap yakin yang mendatangkan manfaat, yang menolak bala itu kuasanya Allah. Tapi ini wasilah saja, ya. Padahal wasilahnya tidak ada dalilnya. Maka ini hukumnya syirik kecil. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian secara singkat berkaitan dengan masalah tabarruk. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan menjadi peringatan ya untuk kita semua, ya. Semangat kita ngalap berkah itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Keberkahan itu milik Allah. Makanya dikatakan tabarok. Untuk Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulku. Maka keberkahan itu ada pada kuasanya Allah. Berarti kita mintanya kepada Allah. Ini poin kesimpulannya. Minta berkahlah kepada Allah. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah-wasilah yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya itu mendatangkan keberkahan dengan izin Allah. Dan sudah kita contohkan
ya berikan contohnya di awal pembahasan ya bab ini. Nah, itu caranya. Jadi minta berkahnya kepada Allah dengan wasilah yang ada petunjuknya di dalam syariat. Yang selain daripada itu maka bisa dipastikan ya ngalap berkahnya itu ngalap berkah yang haram, bisa syirik kecil, keharamannya bisa juga syirik besar. Barakallahu fikum. Sampai di sini semoga berfaedah dan kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.